Kalau kalian search di YouTube, Tom Holland in Spider-Man Across the Spider-Verse, mungkin video teratas yang bakalan muncul adalah video ini. Video yang dibuat oleh channel Koridor ini udah ditonton 3,2 juta kali, dan respon penontonnya itu secara logika, tentu banyak orang bakalan merasa kalau video yang dibuat oleh channel YouTube aja bisa serame ini, apalagi kalau Spider-Man-nya Tom Holland beneran dimunculin di film Across the Spider-Verse. Tentunya film ini bakalan lebih rame. Ada 240 versi Spider-Man di film Across the Spider-Verse, tapi kebanyakan dari Spider-Man yang muncul di sana itu kurang familiar sama penonton. Lantas kenapa Sony lebih memilih untuk memunculkan versi Spider-Man yang kurang familiar ini ketimbang Spider-Man yang lebih dikenal sama penonton, kayak Spider-Man-nya Tom Holland? Bukankah kehadiran Spider-Man yang familiar ini justru bisa meningkatkan excitement penonton? Kalau ngomongin film No Country for Old Men, karakter yang bakalan langsung kelintas di pikiran kita itu kemungkinan sosok ini, Anton Chigurh. Kalau ngomongin film Django Unchained, aku pribadi malah lebih keinget sama karakternya Christoph Waltz ketimbang karakternya Jamie Foxx. Bahkan kalau kita ngomongin film The Dark Knight, porsi ingatan kita itu mungkin lebih banyak untuk karakter Joker dibanding Batman-nya. Kesamaan dari tiga karakter ini, mereka semua adalah karakter pendukung. Tapi karena performa mereka lebih baik dari karakter utamanya, malah karakter mereka lah yang justru lebih mendapatkan exposure dari penonton, yang membuat karakter utamanya justru terbayangi sama keberadaan mereka. Nah, ini yang ditakutkan sama Sony. Keberadaan Spider-Man-nya Tom Holland di Across the Spider-Verse takutnya akan membayangi eksistensi Spider-Man-nya Miles Morales. Daya tariknya itu bukan lagi di Miles Morales, tapi udah pindah ke Spider-Man-nya Tom Holland. Hal ini mungkin nggak terlalu berpengaruh untuk film jangka pendek kayak No Country for Old Men atau Django Unchained. Kedua film ini memang udah diarahkan untuk tidak memiliki sequel. Tapi kalau film-film jangka panjang yang udah disetting untuk punya banyak sequel, kehadiran karakter pendukung yang lebih bersinar ini justru bakalan membuat pengembangan cerita dari karakter utamanya itu kurang fleksibel, alias karakter pendukung itu harus punya tempat di setiap cerita karakter utamanya. Karena yang membuat tertarik penonton itu bukan lagi karakter utamanya, tapi karakter pendukungnya. Nah, akibatnya, perusahaan-perusahaan produksi film yang sangat mementingkan cuan ini, mau nggak mau harus ngikut kemauan penonton. Akibatnya, bisa aja karakter utamanya malah tersingkirkan, kayak kejadian karakter Sean Bowell di film Tokyo Drift. Justru, Han sebagai karakter pendukungnya sampai sekarang masih punya tempat di franchise Fast and Furious. Udah mati pun dicari cara untuk dihidupin balik. Nah, ujung-ujungnya terjadilah kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu karena memaksakan karakter pendukung ini untuk tetap punya tempat di film-film jangka panjang ini. Dan kemungkinan hal ini bakalan terjadi bahkan lebih besar dalam kasus Spider-Man ini. Spider-Man Tom Holland itu udah 7 tahun di MCU dan udah tampil di 6 film besar. Satu-satunya karakter yang film solonya itu nggak pernah dapat rating di bawah 7. Iron Man, Thor, Captain America yang udah punya 3 film atau lebih, nggak ada satupun yang punya prestasi seperti ini, kecuali Guardian of the Galaxy, tapi itu agak beda ceritanya, udah tim sifatnya, bukan solo lagi. Spider-Man juga satu-satunya karakter Marvel yang bisa ngumpulin 3,9 miliar US dollar dari film solonya. Film Guardian of the Galaxy yang katanya nggak pernah fail aja, cuma mampu di angka 2,3 miliar US dollar. Thor yang bahkan punya 4 film solo, cuma bisa ngumpulin 2,7 miliar US dollar. Iron Man-nya RDJ yang katanya aktor termahal itu pun cuma dapat 2,4 miliar US dollar dari 3 filmnya. Statistik ini mengindikasikan bahwa Spider-Man-nya Tom Holland belum pernah mengecewakan penonton sama sekali. Dan hal ini menjadi salah satu faktor yang mengantarkannya ke puncak popularitas. Mungkin gak ada karakter MCU bahkan karakter di film apapun itu yang lebih bersinar ketimbang Spider-Man-nya Tom Holland saat ini. Kalau dibandingin sama sinarnya Spider-Man Miles Morales, itu mungkin level dia masih di level sinarnya body motor abis dikasih kit. Dan bukan ide yang bagus untuk menempatkan Tom Holland yang udah punya sinar level matahari di tempatnya Miles Morales. Keberadaan si Miles pasti bakalan ketutup sama silaunya cahaya Spider-Man-nya Tom Holland. Mungkin kalian mikir, ya udah setidaknya dijadiin cameo aja. Begini bos, Marlon Brando yang bintangi film The Godfather itu pernah tampil sebagai cameo di film Superman sebagai Jor-El, ayahnya Kal-El. Tahu berapa bayarannya? 19 juta US dollar cuy. Mark Hamill pernah tampil sebagai cameo di film Star Wars The Force Awakens. Tahu dia minta berapa? 1 juta US dollar. Tahu tugas dia di sana? Cuma berdiri terus ngebuka tudung kepalanya. Terus The Rock juga pernah tampil sebagai cameo di film The Other Guys dan dia minta bayaran 9 juta dolar. Tahu berapa budget film Across the Spider-Verse? 100 juta dolar. Dan aku rasa bukan ide yang bijak untuk ngabisin jutaan dolar hanya untuk cameo seorang superstar.
Karena kayak yang aku omongin tadi, si Tom Holland ini lagi di puncak karirnya sekarang. Otomatis dia akan merasa kehadirannya di film ini bakalan meningkatkan minat penonton dan tentunya bakalan menambah keuntungan film. So ya, bayaran yang dia minta pasti nggak murah juga. Sementara budget dari film ini itu sangat terbatas. Tapi gimana kalau Sony rela ngeluarin ekstra duit untuk Tom Holland dan rela Spider-Man-nya Miles Morales dibayang-bayangi sama Spider-Man-nya Tom Holland? Well, kalau begitu masalahnya bakalan pindah ke Marvel. Kalau ngelihat situasi dan kondisi, Spider-Man-nya Tom Holland nampaknya masih punya perjalanan yang sangat panjang bersama MCU. Kalau Spider-Man-nya Tom Holland muncul di Across the Spider-Verse, otomatis cerita dari film-film berikutnya Spider-Man Tom Holland bakalan harus dikoneksikan sama apa yang terjadi di film Across the Spider-Verse. Tentunya, ini bakalan menjadi PR tambahan lagi bagi pihak MCU untuk mencari cara biar ceritanya terkoneksi. Beda cerita kalau yang dimunculin itu Spider-Man-nya Tobey Maguire atau Andrew Garfield. Itu bakalan aman-aman aja, karena memang mereka berdua bisa dikatakan udah nggak aktif lagi sebagai Spider-Man. Kedua persoalan inilah yang membuat ide untuk memasukkan Tom Holland ke film Across the Spider-Verse menjadi semakin mustahil. Kalau dipaksain, yang ada justru bakalan membuat penonton semakin bingung dan berkemungkinan menciptakan plot hole di film-film Marvel mendatang. Ketidakhadiran Tom Holland di sini akan menyelamatkan kedua Spider-Man ini dari kehancurannya. Benar sih, kadang-kadang cara menolong orang itu bukan cuma dengan menjadi selalu ada, tapi bisa juga dengan cara memberikannya ruang untuk menyendiri.